Jangan lupa subscribe channel Bet Semebut. Muhammad Amin atau lebih akrab disapa dengan sebutan Abu Tumin lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1932 di desa Kuala Jumpa. Kemukiman Blang Bladeh, Kecamatan Jumpa, Kabupaten Biren. Beliau merupakan putra dari pasangan ayah Haji Mahmud Syah dan Ibu Hadijah. Keluarga pada hari Jumat 13 Rajab 1384. Abu Tumin melepas masa lajangnya dengan menikahi Umi Mujahidah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 6 orang anak, di antaranya Khairiyah Faridah, Amirullah Syahirman, Haidar Syahminar, Muhammad, Hadijatul Musana, dan Marhaban Isyatul Mardiah. Pendidikan terlahir dengan mewarisi darah ulama dan menjejakkan kaki pertamanya di bumi juga di tanah Dayah yang dipimpin oleh kakeknya Tengku Haji Hanafiyah, seolah menjadi sugesti bagi Tengku Muhammad Amin muda untuk terus bergelut dengan ilmu pendidikan agama. Karenanya semenjak kecil beliau sudah memperlihatkan minat besar dalam belajar agama. Kala itu beliau belajar agama langsung pada orang tuanya Tengku Haji Mahmud Syah, Tunku Muda, dan kakeknya Tunku Haji Hanafiyah, Tunku Tua. Di samping itu beliau juga belajar pendidikan formal di Vervolksschule. Setelah beberapa lama belajar di Dayah kakeknya, sampailah Tunku Muhammad Amin muda pada kesimpulan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Akhirnya ia memilih untuk menempuh perjalanan religiusnya ke kawasan selatan Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di daerah Labuhan Haji, tempat di mana Al-Mukarram Syekh Haji Muhammad Muda Wali Al-Halidi, Abuya Muda Wali, mengasuh sebuah dayah salafi yang kelak melahirkan ratusan ulama yang tersebar di seluruh Aceh maupun luar Aceh. Mengasuh pesantren di antara deburan ombak dan hembusan angin pantai Samudera Hindia, di sanalah Tunku Muhammad Amin muda dan ratusan santri lainnya mendapat transferan ilmu dari Abuya sebelum akhirnya beliau kembali ke negeri Jumpa pada tahun 1960 untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Dayah Warisan kakeknya yang sudah berdiri sejak tahun 1890. Dayah yang berlokasi satu komplek dengan Masjid Jami Kemukiman Blang Bladeh ini pada awalnya belum mempunyai nama, hanya dikenal dengan sebutan Rangkang. Baru di masa kepemimpinan Abu Tumin Dayah tersebut beliau beri nama dengan Al-Madinatudiniyah Babu Salam. Semenjak kepemimpinan beliau, Dayah Al-Madinatudiniyah Babu Salam mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat pada acara Hail perayaan 57 tahun berdirinya Dayah tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei tahun 2017 di Komplek Dayah Al-Madinatudiniyah Babu Salam, Blang Bladeh dari beberapa waktu yang lalu, di mana ribuan alumni dari berbagai daerah dan kalangan memadati Komplek Dayah untuk mengikuti acara dengan penuh khidmat. Saat ini Dayah tersebut menampung sekitar 1.300 santri putra dan 890 santri putri yang dikarantinakan pada 2 lokasi terpisah. Al-Madinatudiniyah Babu Salam Putra berdiri di atas tanah dengan luas 1 hektar, terletak di desa Kuala Jumpa. Sementara Al-Madinatudiniyah Babu Salam Putri terletak di desa Blang Bladeh dengan luas area 800 meter persegi.
di sela-sela rutinitas dalam mengasuh Dayah. Beliau juga terlibat aktif dalam berbagai forum dan kegiatan. Sebut saja dalam bidang diskusi keagamaan atau musakarah misalnya. Beliau dan ulama-ulama Aceh lainnya selalu berada di panggung utama sebagai pemateri untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi umat. Sebagai salah satu ulama sepuh di Aceh, beliau terlihat sangat loyal terhadap mazhab Syafi'i, di mana beliau tetap bersikukuh untuk berpegang dengan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i sekalipun harus berbeda dengan sebagian ulama lainnya, seolah beliau ingin berpesan kepada kita. Beginilah seharusnya bermazhab. Karir di organisasi, beliau aktif di Dewan Majelis Syuyukh Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU, Provinsi Aceh, Majelis Syuro Insyafuddin Provinsi Aceh. Penasehat Ulama Daya Aceh, Huda, dan beliau juga tercatat bersama 7 ulama lainnya sebagai anggota Majelis Tuha Pewet Lembaga Wali Nanggro Aceh periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Di samping aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, Abu Tumin juga sangat peduli dalam hal berbangsa dan bernegara. Dalam kesibukannya yang luar biasa, beliau masih menyempatkan diri menganalisa keadaan bangsa dan memberikan solusinya, sebagaimana yang dimuat di beberapa media. Pernah suatu ketika Abu diajukan pertanyaan oleh wartawan tentang kondisi Aceh hari ini, dengan bahasa filosofinya yang sederhana tapi syarat dengan makna. Abu menjawab, "Malakat kana lem jaru, tuah kana bakdro, tapi lagi-lagi hana tatuoh petimang," maksudnya perdamaian dengan segala hal yang melekat di dalamnya. Seperti Mo Helsinki dan Upa adalah salah satu malakat dan tuah yang dimiliki Aceh saat ini, dan ini menjadi jembatan untuk Aceh menuju masa depan yang lebih cemerlang. Tapi sepertinya keistimewaan tersebut malah kita sia-siakan. Lebih lanjut, Abu menuturkan saat ini Aceh Jangan lupa subscribe channel Bet Semebut.